Sebuah film berjudul Buddha Palm Technique yang rilis tahun 2020 menceritakan tentang seorang debt collector atau penagih utang yang rela melakukan apapun demi kesembuhan adiknya, sampai tak sengaja terpilih menjadi seorang pewaris kekuatan dahsyat yang tak terkalahkan. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang ahli bela diri bernama Han, yang saat ini lagi berhadapan dengan dua pendekar yang berniat untuk merebut kembali topeng dan kitab jurus telapak Buddha, di mana topeng dan kitab tersebut sebelumnya dicuri Han dari sebuah kuil tempat kedua pendekar ini berasal. Berkat kekuatan maha dahsyat yang dimiliki oleh Han, semua pendekar nampak tak berdaya saat melawan Han yang hanya seorang diri. Perbedaan kekuatan yang sangat jauh antara mereka memaksa kedua pendekar ini mengeluarkan ultinya masing-masing. Kemudian kita akan berfokus pada seorang debt collector atau penagih utang bernama Long. Hampir setiap hari, ia selalu pulang dengan keadaan terluka, akibat berkelahi ataupun dihajar oleh para nasabah yang tidak mau bayar hutang. Bahkan saat ini, tangannya diperban akibat luka bakar yang cukup serius. Sehingga tak heran jika sang adik bernama Yiran seringkali dibuat khawatir. Bahkan Yiran sama sekali tidak tahu apa-apa tentang pekerjaan yang sedang digeluti oleh kakaknya. Tak lama, Long menerima panggilan telepon dari bosnya sendiri yang bernama Dong, di mana ia mengajak Long bertemu untuk membicarakan sesuatu yang cukup penting. Ketika Long akan berangkat menemuinya, ternyata si bos sudah berada di depan rumah sambil membawa beberapa anak buah untuk menagih upeti yang sudah biasa ia terima. Di tengah percakapan yang sedang berlangsung, salah satu anak buah si bos dengan sengaja mengungkit-ungkit tentang pekerjaan kakaknya pada Yiran. Bahkan tak cukup sampai situ saja. Bahkan si anak buah pun meminta adiknya menjadi jaminan jika suatu hari Long tidak sanggup melunasi hutangnya. Yang tentu saja hal itu membuat Long marah dan perkelahian pun terjadi. Yiran yang bermaksud melerai tanpa sengaja terlempar hingga pingsan. Akibat kejadian tersebut, dia harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ia divonis memiliki tumor di otaknya. Sehingga untuk sementara waktu, ia harus tinggal di rumah sakit agar mendapat perawatan yang baik. Hal ini justru menjadi masalah besar bagi sang kakak, karena dengan semakin lama Yiran dirawat, maka semakin besar pula tagihan rumah sakit yang harus ia bayar. Melihat Long kebingungan, akhirnya si bos merasa kasihan. Setelah tahu uang yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya rumah sakit, jumlahnya tidak main-main. Sehingga si bos menawarkan sebuah pekerjaan berbahaya yang mengharuskan Long menjadi bahan percobaan di sebuah laboratorium dengan imbalan uang yang sangat-sangat besar. Beralih pada Han yang mulai khawatir karena topeng dewa yang selalu ia pakai terus menyerap energi di dalam tubuhnya. Hal tersebut benar-benar membuat Han sangat tersiksa karena dia hanya bisa membuka topengnya sebentar saja. Karena jika Han lepas topeng dewa itu dalam waktu yang cukup lama, maka akan membuatnya mati karena kehilangan banyak energi. Selama ini Han dan para ilmuwan berusaha mencari orang terpilih untuk mewarisi kekuatan tapak Buddha. Karena hanya orang-orang dengan kriteria tertentulah yang mampu menetralkan energi topeng dewa tersebut. Setelah melalui banyak pertimbangan, Long akhirnya memutuskan untuk pergi ke alamat yang diberikan oleh si bos tempo hari. Setibanya di lokasi, Long dibuat terkejut saat mendapati sudah ada beberapa orang lain di sana, yang sepertinya sama-sama mempertaruhkan nyawa demi sejumlah uang. Ketika mesin laboratorium dinyalakan, semua orang yang mengikuti percobaan tersebut dinyatakan tewas, termasuk Long, karena tak kuat menahan rasa sakit yang dialami. Namun setelah beberapa menit kemudian, keajaiban tiba-tiba terjadi. Tubuh Long mengeluarkan aura berwarna merah menyelimuti tubuhnya. Long bangkit lalu meninggalkan tempat tersebut.
Menyadari salah satu pasien telah selamat dan berhasil melarikan diri dengan membawa seoper uang, Han dan si ilmuwan sangat senang karena ini merupakan sebuah keberhasilan. Sehingga Han langsung menyiapkan rencana untuk membantunya, karena pasien tersebut telah memiliki kekuatan tapak Buddha. Kembali ke rumah sakit, saat Long sedang menjenguk sang adik yang masih dalam keadaan koma, dokter menjelaskan jika tumor yang dideritanya sudah menyebar ke seluruh bagian otak. Sehingga meski dirinya bisa membayar berapapun demi keselamatan sang adik, pihak rumah sakit tidak bisa melakukan apa-apa lagi dan hanya tinggal menunggu waktu kematiannya saja. Sambil menunggu adiknya sadar, Long yang masih sakit kepala karena efek percobaan pun berniat menyeduh secangkir kopi. Tapi Long merasakan ada yang salah dengan tubuhnya. Kekuatannya tiba-tiba di atas wajar. Menyadari ada yang tak beres dengan tubuhnya, ia pun memutuskan berendam untuk meredakan rasa nyeri. Namun hal itu sama sekali tidak membuatnya lebih baik. Sampai muncul seorang pria berbaju putih yang tidak lain adalah Han. Ia mulai memandu Long melakukan gerakan untuk mengendalikan kekuatan di tubuhnya. Hingga akhirnya, Long benar-benar dibuat terkejut karena tak menduga jika dirinya memiliki kekuatan sedahsyat itu. Berbeda dengan Han yang cukup kagum karena Long bisa dengan cepat menguasai jurus tersebut. Saat itu Long belum mengetahui siapa pria yang ada di hadapannya pun lalu menyerangnya. Tetapi akibat serangan yang tidak beraturan itulah, Long justru mengalami patah tulang yang cukup serius di bagian lengan. Lalu Han yang kasihan pun memberikan pil ajaib yang langsung menghilangkan semua nyeri di tubuhnya. Merasa jika obatnya bisa digunakan untuk menyembuhkan sang adik, ia pun memohon agar Han memberitahu di mana dia bisa mendapatkan obatnya. Berbekal alamat dan koin sebagai tiket masuk yang diberikan Han, tibalah Long di salah satu toko ikan dan bertemu dengan si penjaga yang mengarahkan kemana dia harus masuk. Di sana, Long cukup dibuat kagum karena tepat di belakang toko ini terdapat tempat mewah, tempat berkumpulnya para ahli bela diri. Di sana, Long disambut oleh seorang pria botak yang merupakan pemilik pavilion ini. Tanpa basa-basi, Long segera menanyakan lokasi tempat penjualan obat yang ada di pavilionnya. Setelah pria botak menunjukkan ruangan tempat sang dokter biasa melakukan praktik, Long bergegas masuk dan menunjukkan surat diagnosa adiknya yang divonis dokter hanya akan bertahan selama 2 bulan lagi. Setelah melihat diagnosa tersebut, sang dokter mengatakan jika adiknya mungkin masih memiliki kesempatan untuk bisa sembuh. Namun itu tidak akan mudah, karena membutuhkan beberapa bahan langka untuk membuat penawarnya. Sang dokter meminta Long mencari darah Raja Wali, laba-laba 5 racun, dan ginseng perak sebagai bahan utama pembuatan obatnya. Bingung harus cari kemana, dokter menyarankan agar Long kembali menemui pria botak tadi untuk meminta sebuah misi dengan imbalan bahan-bahan yang butuhkan. Setelah pria botak memberikan sebuah misi, muncul seorang ahli bela diri cantik bernama San Ling yang langsung menunjukkan kebolehannya pada semua pendekar yang ada di sana. Misi pertama yang harus Long lakukan adalah mencabut kekuatan dari seorang pria yang bernama Erlang. Namun karena ia tidak tahu siapa Erlang dan di mana ia berada, Long pun menanyakannya pada San Ling, yang secara kebetulan San Ling pernah satu perguruan dengan Erlang, dan dengan baik hati akan membantu Long dalam misi perdananya itu. Namun ternyata San Ling hanya tahu wajahnya saja dan tidak tahu keberadaan Erlang sekarang, karena dia sudah lama meninggalkan perguruan. Namun meski begitu, San Ling tahu siapa orang yang bisa membantu mereka. Setibanya di kediaman seorang kakek tua, mereka akhirnya mendapatkan informasi terkait lokasi keberadaan Erlang dan bergegas pergi ke tempat yang dimaksud. Di tengah perjalanan, Long sempat memberi uang kepada seorang pengamen yang ditemuinya, tanpa tahu jika pengamen tersebut adalah sosok Erlang yang sedang dicari. Beruntung San Ling mengenali dan langsung memberitahukannya, sehingga Erlang yang penyamarannya sudah terbongkar pun berniat pergi dari sana. Awalnya sempat kewalahan menghadapi Erlang yang memiliki kemampuan bela diri di atas rata-rata. Tapi Long akhirnya bisa membalikkan keadaan dengan satu gerakan mematikan dan berhasil mengalahkan Erlang hingga tak berdaya.
Selesai mengalahkan Erlang dan mencabut kemampuan bela dirinya, Long bersama Sun Ling kembali untuk memberitahu jika misinya sudah selesai kepada pria botak, sehingga ia langsung memberikan darah Raja Wali seperti yang Long minta sebelumnya. Beres dengan misi pertama, kini Long harus melakukan misi kedua, yaitu mengalahkan seorang pendekar dengan julukan Pendekar Lima Racun, yang menurut rumor beredar, pendekar ini terkenal sangat kuat dan tak mungkin bisa dikalahkan dengan kekuatan Long yang sekarang. Sehingga ia meminta Han untuk mengajarkannya seni bela diri agar bisa mengeluarkan semua potensi yang ada di dalam dirinya. Mendengar hal tersebut, Han yang sudah lama menunggu momen ini pun langsung mengajarkannya saat itu juga. Namun untuk jurus tapak Buddha, Long harus terus berlatih karena ia tak mungkin menguasainya dalam waktu 1 malam. Setelah beberapa hari latihan, akhirnya Long bisa menguasai jurus tapak tangan Buddha dengan sempurna. Dan selesai latihan dengan Long, Han diam-diam menemui Pendekar Lima Racun dan memintanya untuk tak menahan diri saat melawan Long nanti. Itu semua karena Han ingin agar Long mengeluarkan potensi terbaiknya dalam menguasai semua jurus yang selama ini Han ajarkan. Malam harinya, Long dan Sun Ling pergi ke sebuah bar tempat Pendekar Lima Racun. Namun setelah beberapa saat di sana, mereka berdua perlahan mulai kesadaran hingga akhirnya tidak sadarkan diri. Ketika sadar, Sun Ling menanyakan apa yang sudah terjadi pada mereka berdua. Namun karena Long juga tidak tahu apa-apa, mereka pun segera keluar dan mendapati Pendekar Lima Racun sudah menunggu kedatangan mereka. Sehingga tanpa banyak basa-basi, Long langsung melakukan pertarungan dengan si pendekar. Entah racun jenis apa yang ditusukkan pada lehernya, Long tiba-tiba mengalami halusinasi dan malah menyerang Sun Ling yang dianggapnya adalah Pendekar Lima Racun. Setelah saling melukai satu sama lain hingga keduanya terkapar, si pendekar memanfaatkan momen tersebut untuk mematahkan kedua tangan Long dan akan melecehkan Sun Ling di depan mata kepalanya sendiri. Sehingga hal itu membuat Long sangat marah. Ia akhirnya berhasil mengeluarkan potensi yang dimilikinya, langsung menyelamatkan Sun Ling dan meluapkan semua emosinya pada si pendekar ini. Setelah mendapatkan bahan obat yang kedua, Long akhirnya bisa melihat Yiran terbangun. Ia yang tak ingin sang adik terus berada di rumah sakit pun memutuskan untuk membawa pulang dan mendapat sedikit kejutan dari Sun Ling. Tetapi tanpa mereka duga, penyakit Yiran belum sepenuhnya sembuh dan dia kembali jatuh. Karena Yiran kembali tak sadarkan diri dan kondisinya semakin memburuk, Long kembali menemui si dokter untuk menanyakan di mana ia bisa menemukan obat terakhir, yaitu ginseng perak. Si dokter lalu mengantarnya ke tempat di mana ginseng tersebut bisa didapatkan. Dan ternyata si dokter membawa Long ke kediaman milik Han, yang faktanya selama ini Han telah mengatur rencana sedemikian rupa agar Long bisa merebut ginseng peraknya dari perguruan lain, yang akan melakukan konvoi beberapa hari lagi. Namun sebelum itu, Han akan mengajarkan jurus terakhir untuk menyempurnakan semua yang sudah Long pelajari. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Karena belum tahu rute mana yang harus dituju, Long lalu menanyakannya pada Sun Ling. Di mana Long tidak tahu jika Sun Ling sebenarnya berasal dari perguruan yang ia cari. Mengetahui perguruannya sedang dalam bahaya, Sun Ling berusaha meyakinkan Long bahwa Han adalah orang jahat dan hanya memanfaatkan. Kemudian dengan cepat Sun Ling menemui para tetua untuk melaporkan informasi penting ini. Mengetahui ginseng peraknya akan dirampok, Sun Ling curiga jika Long sebelumnya ikut terlibat dalam pencurian kitab suci dan topeng dewa jahat yang dilakukan oleh Han. Sehingga para tetua akhirnya sepakat akan menangkap Long dan barang curiannya besok siang. Keesokannya, Long terlihat sudah bersiap untuk melancarkan aksi pencuriannya. Ia langsung menghadang mobil yang membawa ginseng perak tersebut seorang diri dan mulai membrutal dengan menghabisi satu persatu pengawal yang ada di sana.
Setelah berhasil merampas ginseng perak dari tangan para pengawal, Long tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Sanling yang meminta Long untuk menyerahkan ginseng tersebut. Namun karena Sanling bukanlah lawan yang sepadan, Long dapat dengan mudah mengalahkannya. Singkat cerita, Long sudah berada di kediaman si dokter dan langsung mengobati Yiran yang kondisinya semakin memburuk. Beberapa saat menunggu, akhirnya ramuan si dokter mulai bekerja dengan baik dan berhasil menyembuhkan penyakit yang Yiran derita selama ini. Setelah keinginan Long menyembuhkan sang adik sudah tercapai, Han akhirnya jujur jika dirinya telah mencuri topeng dewa jahat dan terus memakainya sampai tubuhnya mengalami kerusakan serius. Di mana hal itu tak akan terjadi lagi, karena mulai sekarang ia akan mewariskan topeng tersebut pada Long yang sudah siap menerima semua kekuatannya. Tak lama mereka dikejutkan dengan kedatangan Sanling dan para tetua yang bermaksud untuk menangkap Han, di mana ia benar-benar tak menduga jika selama ini dirinya sudah dijebak. Faktanya, sejak awal menerima misi mencuri ginseng perak, Long diam-diam menemui Sanling dan para tetua untuk membantunya. Bahkan insiden perampokan yang dilakukan pada para pengawal tempo hari masih bagian rencana yang dirancang oleh Long CS. Karena tugas Long hanya sampai di sini, para tetua akan menghadapi Han dan menyuruhnya untuk segera pergi mengamankan diri. Namun sesaat setelah mereka berdua keluar dari ruangan, Yan tiba-tiba meminta Long membantu mereka mengalahkan Han. Dan tiba-tiba, betapa terkejutnya Long saat mendapati para tetua dan Sanling sudah terkapar tak berdaya, disusul dengan Yan yang tewas setelah Han membunuhnya. Sehingga Long yang marah pun langsung memberutal untuk menghabisi Han. Tetapi berkat kekuatan topeng dewa jahat yang dipakainya, Han bisa mengalahkan Long dan kembali membujuknya untuk bersedia memakai topeng tersebut. Tanpa diduga, Long menghapus kekuatan sekaligus mengakhiri hidupnya dengan menggunakan kekuatan tapak Buddha pada tubuhnya sendiri. Karena kekuatan itu sudah lenyap dari tubuh Long, Han pun langsung menjatuhkannya di atas gedung. Tanpa diduga, setelah semua rasa sakit dan derita yang dialaminya, akhirnya Long berhasil membangkitkan Tata Gata yang merupakan jurus terakhir dari rentetan jurus tapak Buddha. Dan inilah yang terjadi. Long akhirnya berhasil mengalahkan Han. Film pun selesai.